Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali meneruskan pelajaran kita di dalam pembahasan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Syam untuk berdagang, di mana pada perjalanan beliau yang kedua ia berdagang membawa barang dari Khadijah radhiyallahu anha, dan diceritakan di dalam perjalanan tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses di dalam perdagangan itu, dan pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian disebutkan pula pada bait yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seluruhnya berasal dari Khadijah radhiyallahu anha. Dan di sana juga dijelaskan di dalam syarahnya fadilah dan keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha, dan yang menceritakan hal tersebut adalah Aisyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebut nama Khadijah radhiyallahu anha meski beliau sudah lama meninggal. Bahkan Aisyah sempat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertinya tidak ada wanita yang lain selain daripada Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Aisyah kenapa beliau sangat mencintai Khadijah. Selain putra-putri beliau berasal dari Khadijah, beliau juga tidak bisa melupakan bagaimana peran Khadijah di dalam menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal perjalanan dakwah beliau. Kemudian pada kesempatan ini kita akan memasuki bait yang ke-20. Qala an-Nazim Ibnu Abil Izz rahimahullah: wa ba'da 35 hadar bunyana baitillahi lamma anindathar. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, maka terjadilah satu peristiwa penting di kalangan bangsa Arab pada waktu itu, yaitu bunyana baitillah, dibangunnya kembali Baitullah. Yang dimaksud dengan Baitullah di sini adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Lamma andathar, ketika bangunannya hampir roboh. Ibnu Ishaq rahimahullah, salah seorang ahli sejarah,
berkata, "Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 sana, ijtama'at Quraisyun li bunyanil Ka'bah." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, maka berkumpullah orang-orang Quraisy untuk membangun kembali Ka'bah, merenovasi Ka'bah, karena disebutkan di dalam sejarah telah terjadi banjir yang merusak dinding-dinding Ka'bah, sehingga untuk memperbaikinya harus dibangun dari awal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta, bahkan berperan penting di dalam peristiwa ini. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Lamma bunyatil Ka'batu dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abbasun yanqulanil hijarah." Ketika Ka'bah itu dibangun kembali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Abbas, paman beliau, ikut serta memindahkan batu. Orang-orang Quraisy pada waktu itu, meskipun kita mengenalnya sebagai umat jahiliyah, namun mereka masih memegang teguh sebagian kecil dari ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim. Di antaranya adalah mengagungkan Ka'bah. Disebutkan di dalam buku sejarah yang lain, yaitu Ar-Rahiqul Maktum, bahwa ketika membangun Ka'bah, orang-orang Quraisy berusaha semaksimal mungkin mendapatkan pembiayaannya dari hal-hal yang baik, dan itu diupayakan semaksimal mungkin pembiayaan pembangunan Ka'bah tersebut tidak didapatkan dari jalan yang tidak baik. Namun pada akhirnya biaya untuk pembangunan Ka'bah tidak mencukupi, sehingga yang semestinya bangunan itu sampai ke Hijr Ismail, akhirnya tidak sampai ke sana. Makanya ulama ketika menjelaskan di mana semestinya orang itu bertawaf, mereka menjelaskan jangan bertawaf di dalam Hijr Ismail, karena itu adalah bagian dari Ka'bah. Akan tetapi tidak dibangun sampai di sana, karena pada saat pembangunannya orang-orang Quraisy pada waktu itu tidak memiliki biaya yang mencukupi untuk sampai ke sana. Kemudian di dalam pembangunan Ka'bah, di mana dindingnya dirobohkan, dibangun dari awal, terjadi suatu permasalahan di kalangan orang-orang Quraisy dalam hal siapa yang meletakkan Hajarul Aswad. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa orang-orang Quraisy yang musyrik, yang bergeliman dalam kesyirikan, itu masih memegang teguh sebagian dari ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim. Salah satunya melakukan Ka'bah dan juga Hajarul Aswad. Maka pada saat orang-orang Quraisy hendak meletakkan Hajarul Aswad, semuanya berlomba, karena mereka memiliki keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang mulia, dan mereka ingin dialah yang meletakkan Hajarul Aswad. Namun pada akhirnya yang dipilih untuk meletakkan Hajarul Aswad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam bait yang ke-21 Ibnu Abil Is mengatakan wa hakkamuhu wa radu bima hakam fi wad'i dzakal hajari al-aswadi kham. Dan mereka orang-orang Quraisy pada saat mereka ikhtilaf, bahkan disebutkan di dalam sejarah perselisihan yang terjadi di kalangan mereka dalam hal siapa yang meletakkan Hajarul Aswad, itu nyaris memicu terjadinya peperangan di antara mereka. Dan ini salah satu bentuk kejahiliaan juga di kalangan orang-orang Quraisy. Persoalan-persoalan yang sederhana, persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah, namun itu terkadang bisa menjadi pemicu terjadinya peperangan. Jadi ini adalah sifat-sifat jahiliyah. Adapun Islam datang dengan mengajarkan al-islah. Kalau ada saudara kita yang berselisih, bertikai, maka kewajiban muslim yang lain adalah mendamaikannya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika engkau mendapatkan dua kelompok orang-orang beriman saling bertikai, maka damaikanlah keduanya. Di ayat yang lain Allah berfirman, wasulhu khair, dan damai itu baik. Wa hakkamuhu, akhirnya orang-orang Quraisy menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, di mana mereka rela dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waradu bima hakam. Jadi setelah mereka berbeda pendapat dan tidak tercapai kesepakatan siapa yang meletakkan Hajarul Aswad, maka ada salah seorang di antara mereka yang mengatakan, siapa yang paling pertama datang ke masjid, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad. Dan ternyata yang pertama kali datang ke masjid itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'awhu qalu, dan ketika orang-orang Quraisy melihat yang datang ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan hadza al-amin. Ini orang yang amanah. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, sudah ada pengakuan dari orang-orang kafir Quraisy bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amanah, orang yang terpercaya. Radina, ya, mereka mengatakan kami telah ridha jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menentukan, Rasulullah yang meletakkan Hajarul Aswad. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kalangan kufar Quraisy, di mana perselisihan itu nyaris menjadi sebab terjadinya peperangan di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta mengambil batu tersebut, Hajarul Aswad, dan meletakkannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, halumma ilayya thawban, ya, berikan kepadaku kain. Fa utiya bih, kemudian didatangkan kepada beliau sehelai kain. Fa akhadha ar-rukna fa wada'ahu fihi biyadihi thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Hajarul Aswad, fa wada'ahu fihi biyadihi, kemudian beliau meletakkan Hajarul Aswad di atas kain tersebut dengan tangan beliau. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lita'khudha kullu qabilatin binahiyatin min ats-thawb, hendaknya setiap kabilah
mengambil dan memegang kain ini. Thumma irfa'uhu jami'an. Kemudian angkatlah Hajarul Aswad secara bersama-sama. Jadi meskipun Rasulullah SAW yang ditunjuk untuk meletakkan Hajarul Aswad, beliau tetap mengakomodir apa yang menjadi harapan dan keinginan setiap kabilah di kalangan kufar Quraisy, di mana beliau tetap melibatkan mereka di dalam mengangkat Hajarul Aswad. Hatta idza balaghu bihi jami'al mawdi'ah wada'ahu huwa biyadihi. Hingga akhirnya Hajarul Aswad itu sampai di tempatnya, maka kemudian Rasulullah SAW yang mengambilnya dan meletakkan di tempatnya. Di dalam peristiwa ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, di sana beliau telah melewati proses-proses yang mematangkan beliau, mempersiapkan beliau untuk menjadi seorang pemimpin besar. Dari mulai kecil, kemudian beranjak dewasa, kemudian berumur 35 tahun. Perjalanan beliau selalu diiringi dengan peristiwa-peristiwa penting yang semakin mematangkan beliau untuk kemudian menjadi pemimpin. Dan peristiwa ini disahihkan, ya, kejadian yang baru saja kita ceritakan tadi. Ini peristiwa yang memang sahih. Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkannya. Di antaranya juga riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad, dan riwayat ini disebutkan juga oleh Syekh Al-Albani di dalam bukunya Shahihus Sirah, dan beliau mengatakan isnaduhu hasan. Kemudian pada bait yang berikutnya, wa ba'da ami arba'in ursila fi yaumil itsnaini yaqinan fanqula. Dan setelah Rasulullah SAW berusia 40 tahun, di mana di dalam sejarah kita sering juga membaca menjelang diutusnya Rasulullah SAW, menjelang diwahyukannya kepada beliau wahyu yang pertama, beliau sering melakukan at-tahannuth di Gua Hira. Dan ketika beliau sudah berumur 40 tahun, fi yaumil itsnaini, pada hari Senin, ursila fi yaumil itsnaini yaqinan. Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada hari Senin. Ibnu Abil Is mengatakan yaqinan. Maksudnya diangkatnya Rasulullah SAW, diangkatnya Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul pada hari Senin, itu sesuatu yang meyakinkan dan tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, ia berkata, bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul itu pada usia 40 tahun. Famakatha bi Makkah 13 sana yuha ilaihi. Beliau tinggal di Mekah berdakwah selama 13 tahun. Thumma umira bil hijrati fahajara 10 sinin wa mata wa huwa ibnu 63. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berhijrah ke Madinah, dan beliau berada di Madinah selama 10 tahun, dan beliau meninggal wafat dalam usia 63 tahun. Adapun yang menjadi alasan
kenapa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya beliau menjadi rasul itu pada hari Senin, itu tidak lain disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa yaumun bu'ithtu, dan hari Senin itu juga di mana aku diangkat menjadi nabi dan rasul. Au unzila alayya fihi, atau diturunkan wahyu kepadaku pada hari Senin. Namun hal ini tentunya tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan untuk menjadi alasan dalam mengadakan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan puasa hari Senin dengan kelahiran beliau, dengan diutusnya beliau, diangkatnya beliau menjadi rasul. Namun itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita yang bukan asyari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang punya hak untuk itu, karena beliau adalah muballighun anisyari. Beliau ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai syariat, sehingga apapun yang dikatakan oleh beliau itu menjadi syariat. Adapun kita, ya maka tidak dalam wilayah kita untuk kemudian mengaitkan peristiwa-peristiwa tertentu untuk mengadakan ibadah-ibadah tertentu yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi di dalam kaidah, ya dalam kaidah fikih disebutkan la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias di dalam urusan ibadah. Fi Ramadan aw Rabi'il Awwal wa suratu Iqra awwalu al-munazzal. Ya, kalau harinya pada hari Senin dan tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Adapun bulannya kapan? Di sini Ibnu Abil Is menyebutkan 2 bulan. Fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, hari Senin di bulan suci Ramadan. Au Rabiul Awal, atau di bulan Rabiul Awal. Yang pasti hanya 1 kali terjadi. Maka disebutkannya 2 bulan ini mengisyaratkan bahwa di sana ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, kapan wahyu pertama itu turun? Apakah di bulan suci Ramadan atau di bulan Rabiul Awal? Wa suratu Iqra awwalul munazzal, dan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat 5 itu adalah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Nah, perbedaan terkait dengan bulan, apakah Ramadan atau Rabiul Awal, ini disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam bukunya Zadul Ma'ad, di mana beliau mengatakan wala khilafa anna mab'athahu kana yaumal itsnaini. Tidak ada perbedaan bahwa hari diutusnya beliau itu pada hari Senin. Waqtulifa fi syahril mab'ats. Adapun bulannya itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada 2 di sana pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan li thamanin min Rabiul Awwal. Wahyu pertama turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu turun pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal.
Kemudian yang kedua, pada pendapat yang kedua, pada bulan suci Ramadan, dengan beralasan atau berdalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Ya, bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Namun dalil ini dijawab oleh pendapat yang pertama bahwa yang dimaksud diturunkannya Al-Qur'an pada bulan Ramadan itu diturunkannya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, karena Al-Qur'an ini diturunkan sebanyak 2 kali. Diturunkan secara sekaligus, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Diturunkan sekaligus itu terjadi pada bulan suci Ramadan, adapun diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Nah, ada pelajaran yang penting juga disampaikan terkait dengan perbedaan ini, di mana perbedaan dalam hal bulan turunnya Al-Qur'an ini juga menunjukkan bahwa tidak ada hukum syariat yang terkait dengan turunnya Al-Qur'an. Tidak ada hukum syariat yang terkait dengan turunnya Al-Qur'an. Sekiranya ada hukum syariat di sana, maka tentu tidak akan terjadi perbedaan. Sekiranya sahabat-sahabat Rasulullah SAW menetapkan hukum syariat tertentu terkait dengan turunnya ayat Al-Quran, maka pasti tidak akan terjadi perbedaan pendapat tentang pada bulan apa Al-Quran ini diturunkan. Sama halnya dengan kelahiran Rasulullah SAW yang di sana juga terjadi perbedaan pendapat, di mana hal itu menunjukkan bahwa tidak ada hukum syariat yang diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada peristiwa tersebut. Dan ini adalah sebenarnya salah satu ciri khas daripada ajaran agama kita, salah satu ciri khas dari agama Islam, di mana kalau kita lihat dalam sejarah cukup banyak peristiwa-peristiwa penting yang dilewati oleh kaum muslimin. Dari hijrahnya beliau, kemudian ya diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul, perang-perang yang terjadi, perang Badar, penaklukan kota Makkah. Ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam sejarah. Namun hal itu tidak dirayakan secara khusus oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menetapkan bahwa di dalam Islam kita memiliki hanya 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian bait yang berikutnya, thumma al-wudu'a was-salata 'allamahu Jibrilu wa hiya rak'atan muhkamah. Kemudian setelah diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, maka beliau kemudian diajarkan bagaimana bersuci. Dan diajarkan juga oleh Jibril bagaimana beliau melaksanakan salat. Ibnu Ishaq rahimahullah berkata, wa haddatsani ba'du ahli ilmi anna as-salata hina ifturidat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari ulama bercerita kepadaku bahwasanya salat ketika difardukan, diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atahu Jibril datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi'ala Makkah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berada di tempat yang tinggi di kota Makkah.
Fatawadda'a Jibril wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaih. Ya, kemudian Jibril berwudu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dan memperhatikannya. Liyuriyahu kaifa at-tahur lis-shalah. Agar Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah bagaimana bersuci sebelum salat. Tsumma tawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ra'a Jibril tawadda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana ia melihat Jibril berwudu. Namun ini tidak disebutkan bagaimana kaifiat dan tata cara berwudunya Jibril. Tidak disebutkan perinciannya. Namun yang pasti bahwa Rasulullah SAW beribadah, melaksanakan sholat dan juga bersuci sebagaimana yang diajarkan oleh Jibril. Namun tidak disebutkan seperti apa perinciannya. Apakah seperti yang terdapat di dalam surah Al-Maidah, itu tidak ada penjelasan terkait dengan hal tersebut. Dan apa-apa yang tidak dijelaskan, apa-apa yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak ditanyakan oleh sahabat-sahabatnya, itu menunjukkan bukan merupakan hal yang penting untuk kita ketahui. Dan ini juga merupakan salah satu kaidah, merupakan salah satu prinsip kita di dalam mengilmui sesuatu yang terkait dengan ajaran agama. Karena kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, terkadang ada hal-hal yang memancing diri kita untuk menanyakannya. Namun kalau direnung-renungkan, sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan hal tersebut. Di dalam Al-Quran, terutama ketika menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi dan rasul, ada hal-hal yang mungkin saja akan ditanyakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa, dan Nabi Musa itu identik dengan tongkatnya. Tidak ada di antara sahabat yang menanyakan bagaimana tongkat Nabi Musa, terbuat dari kayu apa tongkat Nabi Musa. Ya, itu menunjukkan bahwa bukan merupakan ilmu, bukan merupakan sesuatu yang kita butuhkan untuk kita ketahui hal-hal yang seperti itu. Orang-orang Yahudi justru sebaliknya, ya, orang-orang Yahudi sebaliknya, hal-hal yang tidak terkait dengan amalan itu yang justru mereka tanyakan. Hal-hal yang menyangkut amalan justru mereka tidak tanyakan. Bahkan orang-orang Yahudi terkadang bertanya untuk menghindari apa yang diperintahkan. Jadi tujuannya bertanya supaya terhindar dari perintah. Salah satu contohnya ketika terjadi pembunuhan di kalangan mereka, dan sudah mereka ketahui bahwa ketika terjadi pembunuhan, hukuman yang berlaku dalam syariat mereka adalah al-qisas. Namun mereka meninggalkan kitab mereka, tidak mau menggunakan kitab mereka, dan datang kepada Rasulullah SAW bertanya, seperti apa hukumnya dalam Islam kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja? Ya, ternyata hukumannya juga sama, qisas. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Dan kami telah wajibkan di dalam kitab mereka anna an-nafsa bin-nafsi, bahwasanya orang yang membunuh orang lain dengan sengaja itu hukumannya adalah qisas. Tapi karena mereka tahu di kitab mereka hukumannya qisas, dia datang kepada Rasulullah
Padahal dia tidak percaya kepada Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, orang yang sangat dibenci oleh mereka. Mereka datangi untuk menghindari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bait yang kita sampaikan tadi juga ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak disebutkan secara terperinci, selain bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannuth di Gua Hira dan dibantu oleh Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar yang membawakan bekal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama aktivitas itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bagaimana peristiwa atau proses diturunkannya wahyu kepada beliau. Ketika surah Al-Alaq turun kepada beliau, di mana beliau sempat ketakutan, dan ketika turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal itu kepada Khadijah, dan Khadijah menceritakan kepada pamannya Waraqah bin Naufal, yang pada waktu itu Waraqah bin Naufal dia seorang Nasara. Dia seorang Nasara yang benar-benar masih berpegang teguh kepada kitabnya. Begitu hal itu disampaikan kepada Waraqah langsung mengetahui bahwa dia ini atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sosok yang disebutkan di dalam kitab mereka. Jadi sesuatu yang fakta sejarah bahwa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di dalam kitabnya orang-orang Nasara. Makanya di kalangan orang-orang Nasara pada waktu itu banyak yang masuk Islam. Bahkan di antara yang masuk Islam orang yang tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya mendengar ciri-cirinya bahwa di Mekah telah muncul manusia dengan ciri demikian dan demikian. Akhirnya mereka masuk Islam, yaitu An-Najasyi. Najasyi ini tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka pemeluk Nasara yang hakiki, di mana ia mengetahui bahwa akan ada nabi yang diutus, nabi terakhir yang diutus, dan disebutkan secara terperinci ciri-cirinya. Di kalangan Yahudi juga ada yang memeluk agama Islam, yang mereka benar-benar jujur mencari kebenaran, sebagaimana Abdullah bin Salam. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu mendapatkan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Salman Al-Farisi ini memang mengembara mencari di mana nabi terakhir itu diutus. Informasi yang ia dapatkan justru datang dari para pendeta. Informasi itulah yang kemudian mengantarkannya untuk bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seseorang jujur, ketika seorang Nasara jujur ataupun Yahudi jujur dengan apa yang ada di dalam kitabnya, maka tidak ada jalan bagi mereka untuk tidak memeluk agama Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Sekiranya Musa itu hidup, maka pasti ia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam yang di dalam hadis yang mutawatir itu akan turun di akhir zaman. Dan kitab yang akan digunakan oleh Nabi Isa itu adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kitab Injil yang pernah diturunkan kepadanya, tapi Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dimaksudkan dengan al-hikmah, di mana seperti disebutkan dalam Al-Qur'an,
wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Yang Nabi Isa itu diajarkan Alkitab, Al-Hikmah, Taurat dan Injil. Jadi selain Nabi Isa mengerti Taurat dan Injil, dia juga mengerti Alkitab wal Hikmah, itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga dengan apa yang kita dengarkan di majelis ini kita semakin mengenal sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan kita semakin bersemangat untuk mempelajari petunjuk-petunjuk beliau dan juga bersemangat untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau yang telah kita ilmui, telah kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.